Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tema 1, subtema 2, muatan IPA, yaitu tentang alat gerak manusia. Nah, sekarang silahkan kalian amati gambar berikut. Nah, di sini ada beberapa aktivitas, di antaranya ada orang sedang berjalan, berlari, bermain sepak bola, bersepeda, menulis, dan makan. Nah, semua aktivitas ini tentunya apa? Membutuhkan organ gerak. Nah, apa saja alat gerak manusia? Alat gerak pada manusia dibedakan menjadi dua. Ada alat gerak aktif yang berupa otot, dan ada alat gerak pasif yang disebut sebagai tulang. Nah ini otot yang berwarna merah, kemudian tulang yang berwarna putih. Nah, otot disebut sebagai alat gerak aktif karena dapat bergerak, sedangkan tulang adalah alat gerak pasif karena tanpa adanya gerakan otot, tulang tak akan bisa bergerak. Jadi, kita bisa bergerak karena adanya apa? Adanya otot dan tulang. Nah, seperti gambar di awal tadi, orang bersepeda, bermain sepak bola, kemudian orang berlari, berolahraga, kemudian menulis. Nah, tangan dan kaki kita bisa bergerak karena adanya apa? Adanya tulang dan otot. Tulang dan otot bekerja sama dalam bergerak sehingga membentuk suatu sistem gerak. Nah, sekarang silakan amati gambar berikut. Nah, di sini ada bagian-bagian tulang yang ada pada tubuh manusia. Ini adalah tengkorak, kemudian ada rahang bawah, tulang leher, tulang dada, kemudian ini tulang belakang, ada tulang panggul, tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang pergelangan kaki, tulang betis, nah ini tulang kering, kemudian ini ada tulang jari tangan, tulang telapak tangan, tulang hasta, kemudian ini tulang pengumpilnya, kemudian tulang belikat, tulang selangka. Ini adalah tulang yang ada pada tulang manusia. Nah, dari tulang-tulang tadi, sebenarnya tulang kita bagi menjadi dua. Ada tulang anggota gerak atas dan ada tulang anggota gerak bawah. Nah, ini bagian atas, kemudian ini ada tulang anggota gerak bawah. Nah, untuk tulang anggota gerak atas nih, dari tulang lengan atas, fungsinya untuk apa? Yaitu untuk gerak badan atas manusia. Kemudian ada tulang pengumpil, yang fungsinya untuk pergerakan dari lengan bagian bawah dan membentuk persendian dari siku. Kemudian ada tulang pergelangan tangan, yang fungsinya untuk membantu pergerakan pergelangan tangan. Kemudian ada tulang jari tangan, itu fungsinya membentuk struktur dari jemari. Kemudian ada tulang telapak tangan, itu fungsinya menghubungkan antara tulang-tulang jari dengan tulang pergelangan tangan. Kemudian ada tulang hasta, fungsinya itu membentuk struktur lengan bawah dan membantu rotasi pergelangan tulang hasta. Nah, sekarang pada tulang anggota gerak bawah, yaitu ada tulang paha yang fungsinya adalah ini. Tulang terbesar dan terkuat di tubuh yang berfungsi menjadi tumpuan seluruh badan. Kemudian ada tulang tempurung lutut, yaitu fungsinya membungkus dan melindungi sendi lutut. Kemudian ada tulang kering yang berfungsi untuk penyambung lutut dengan bagian pergelangan kaki. Ada tulang telapak kaki, itu mendukung pergerakan dan keseimbangan manusia. Kemudian ada tulang jari kaki, fungsinya untuk apa? Tumpuan bagi tubuh agar memberikan keseimbangan. Kemudian ada tulang pergelangan kaki, itu menggerakkan kaki ketika berjalan. Kemudian ada tulang betis yang ini. Nah, ini yang berfungsi untuk melindungi bagian kaki, melekatkan bagian lutut,
menopang berat tubuh dan memberi kekuatan pada otot saat bergerak. Nah, jadi otot merupakan alat gerak aktif pada manusia. Otot terdapat hampir di seluruh tubuh manusia, termasuk pada organ gerak atas dan bawah tadi, termasuk pada lengan, pada tangan, dan kaki. Otot adalah jaringan yang ada dalam tubuh manusia yang menggerakkan tulang, sehingga kita dapat bergerak. Nah, jenis otot itu dibagi menjadi 3. Ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Untuk otot polos itu dapat menggerakkan organ tubuh tanpa kita kendalikan. Sedangkan otot lurik menempel pada rangka tubuh, menggerakkan anggota tubuh sesuai keinginan kita. Sedangkan otot jantung itu untuk menggerakkan jantung. Nah, ini gambarnya. Ini otot polos, kemudian pada organ bagian dalam, kemudian ada otot lurik atau rangka. Nah, ini. Kemudian ada otot jantung, nah seperti ini. Nah, sekarang apa perbedaan antara otot lurik, otot polos, dan otot jantung? Nah, dari segi bentuk. Untuk otot lurik, yaitu bentuknya panjang dan silindris. Kemudian otot polos, bentuknya gelondong, ujung meruncing. Kemudian pada otot jantung, panjang, silindris, dan bercabang-cabang. Sekarang dari segi jumlah inti sel. Pada otot lurik, banyak terletak di tepi sel. Pada otot polos, 1, kemudian letaknya di tengah sel. Pada otot jantung banyak dan terletak di tengah serabut. Kemudian dari kerjanya, kalau otot lurik dipengaruhi kesadaran, otot polos tidak dipengaruhi kesadaran, dan otot jantung juga tidak dipengaruhi kesadaran. Kemudian dari gerak dan ketahanan, pada otot lurik cepat, tidak teratur, kemudian cepat lelah. Kemudian otot polos lambat, teratur, dan tidak cepat lelah. Sedangkan pada otot jantung, itu teratur dan tidak cepat lelah. Nah, pernahkah kakimu keselio karena terjatuh? Nah, kemudian ini temannya menjawab, pernah sewaktu terjatuh karena bermain bola. Pergelangan kakiku keselio, rasanya sakit sekali. Apa itu keselio? Nah, keselio merupakan gangguan atau cedera yang terjadi pada otot, biasanya karena adanya gerakan dadakan. Kekurangsiapan otot juga karena adanya paksaan gerakan pada otot. Apakah kamu tahu bagaimana cara menjaga kesehatan otot dan tulang? Nah, tentu saja, yaitu caranya dengan apa? Berolahraga dan mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Nah, di sini ada beberapa contoh makanan dan minuman yang baik untuk tulang dan otot. Di antaranya ada susu, kemudian ada daging, sayur-sayuran, dan juga telur. Ini adalah contoh makanan dan minuman yang baik untuk tulang dan otot kita. Nah, kemudian bagaimana cara menjaga kesehatan otot? Yang pertama yaitu menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Kemudian melakukan peregangan, melakukan latihan rutin, memenuhi kebutuhan cairan tubuh, dan mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Baik anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini sudah cukupkan. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Ada kurang lebihnya, Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.